Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini tubuh besar 3000 Burning Flame di wilayah bintang dengan cepat membengkak. Banyak api ungu hitam berukuran ribuan kaki melonjak ke segala arah dari bawah sisik naga. Hal ini jelas membuat ekspresi Xuan Kongzi sedikit berubah. Dia merasakan bahwa 3000 Burning Flame akan melepaskan semua api yang telah diserapnya selama bertahun-tahun pada saat ini. Sesaat kemudian Xuan Kongzi sepertinya telah memahami sesuatu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat dia berseru dengan suara yang dalam. Ini adalah pertarungan jiwa. Orang ini benar-benar terlalu berani. Qiuling, bawa mereka dan pergi dulu. Ekspresi Xuan Kongzi menjadi jauh lebih serius saat dia merasakan suhu yang menakutkan di wilayah bintang. 3000 Burning Flame telah menyerap begitu banyak api selama bertahun-tahun ini. Kekuatan yang dilepaskannya sungguh mencengangkan. Qiuling menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram ketika dia mendengar perintah Xuan Kongzi. "Guru, masih ada Xiaoyan," ucap Qiaoying yang ditarik dengan paksa buru-buru berteriak. "Tidak ada waktu lagi. Aku harus dengan paksa membawanya pergi," ucap Xuan Kongzi akhirnya mengatupkan giginya setelah hatinya ragu-ragu sejenak. Meskipun itu melanggar kondisi Xiaoyan dan menyebabkan dia terluka, namun tidak ada pilihan lain. Dengan kekuatan Xiaoyan, dia tidak akan bisa bertahan lama melawan suhu yang mengerikan ini. Segera dia bergegas menuju Xiaoyan. Namun tepat ketika dia akan bertindak, seketika cahaya keemasan menyerbu. Serangan mendadak ini menyebabkan Xuan Kongzi merajut alisnya. Pada saat ini dia melirik dan melihat sosok yang menghalanginya adalah boneka iblis langit milik Xiaoyan. Sial, melihat situasinya, jelas bahwa boneka iblis langit telah memperlakukannya sebagai musuh. Dia tahu bahwa semua ini atas perintah dari Xiaoyan. Jadi setiap tindakan yang akan merugikan Xiaoyan akan dipandang sebagai tindakan musuh. Ketika Xuan Kongzi merajut alisnya, sebuah bagian dari tubuh naga itu meledak. Dan api ungu hitam yang menakutkan segera menyapu ke arah Xuan Kongzi dari segala arah seperti raungan naga. Mata Xuan Kongzi ragu-ragu saat dia melirik Xiaoyan di bawah. Jika dia pergi saat ini, kemungkinan Xiaoyan akan mati. Namun setelah beberapa saat Xuan Kongzi melihat nyala api berwarna hijau giok tiba-tiba mengalir keluar dari tubuh Xiaoyan. Perlahan menyebar dan secara keseluruhan menyelimuti tubuhnya. Api surgawi ya, ucap Xuan Kongzi tersenyum setelah melihat ini. Akhirnya dia berhenti ragu-ragu. Kemudian dia berhenti tinggal lebih lama saat dia berbalik dan bergegas ke pintu keluar wilayah bintang. Namun ketika akan keluar, dia melirik dua ahli dari Hall of Soul yang tidak bisa pergi melarikan diri karena tidak memiliki plat giok seperti Old Mugu. Dengan kekacauan yang telah dibuat oleh Hall of Soul, Xuan Kongzi jelas dipenuhi dengan amarah. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kekuatan agung melonjak keluar. Itu membungkus mereka berdua sebelum melemparkan mereka ke lautan api ungu kehitaman. Dalam sekejap, dua ahli Hall of Soul langsung tewas. Betapa kejamnya. Iblis tua King Hua segera mengangkat ibu jarinya ke Xuan Kongzi setelah melihat apa yang dia lakukan. Pada saat ini mereka pergi keluar dan menembak ke pintu keluar wilayah bintang. Setelah orang terakhir melarikan diri dari wilayah bintang, wilayah itu menjadi sangat sunyi. Api ungu hitam menyebar ke setiap bagian wilayah bintang seperti lautan api. Suhu yang mengerikan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Saat ini terlihat beberapa puing di dalam kota pil suci. Jelas sekali tempat ini pernah mengalami pertempuran besar sebelumnya. Pintu spasial perak berfluktuasi di langit di atas menara pil. Segera banyak sosok manusia melarikan diri dari itu. Bahkan ada api ungu hitam panas yang menyubur keluar dari pintu, menyebabkan mereka yang menonton merasa tercengang. Tutup wilayah bintang. Tubuh Xuan Kongzi menyala dan dia melompat dari pintu spasial besar. Xuan Ye dan Tian Leixi di samping terkejut ketika mereka mendengar teriakannya. Namun setelah melihat ekspresi muram di wajahnya, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Segel tangan mereka berubah dan gelombang riak spasial meletus dan pintu besar berwarna perak itu dengan cepat menghilang. Apa yang terjadi? Suan Yi dan kepala besar lainnya buru-buru bertanya. Tubuh 3000 Burning Flame meledak dan semua api yang telah diserapnya selama bertahun-tahun tersebar. Saat ini wilayah bintang akan menjadi lautan api. Kita perlu memperkuat segelnya. Jika tidak, jika wilayah bintang rusak, kota pil suci akan langsung dimusnahkan. Ucap Suan Kongzi menjawab dengan serius. Ekspresi Suan Yi dan Tian Lazy berubah setelah mendengar penjelasannya. 3000 Burning Flame telah menyerap kekuatan bintang-bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jelas kekuatannya sangat luar biasa. Benar, di mana Xiaoyan? Mata Suan Yi menyapu sebelum tiba-tiba bertanya. Suan Kongzi ragu sejenak sebelum menjawab. Dia masih di wilayah bintang. Apa? Kenapa kau tidak membawanya keluar? Ekspresi Suan Yi berubah drastis saat dia berteriak dengan marah. Dia terlibat dalam pertempuran jiwa dengan api esensi dari 3000 Burning Flame. Jelas dia bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk memperbaikinya. Jika aku dengan paksa menariknya pergi, aku kemungkinan besar akan menyebabkan dia terluka parah. Ucap Suan Kongzi menghela nafas. Menyebabkan dia terluka lebih baik daripada mati di dalam. Wajah Suan Yi menunjukkan amarahnya. Tidak perlu cemas. Meskipun Xiaoyan terlibat dalam pertempuran jiwa, dia masih bisa merasakan perubahan dunia luar. Karena dia tidak memilih mundur, kemungkinan besar dia punya rencananya sendiri. Dia bukan orang yang sembrono. Ucap Tian Lazy di sampingnya menghibur. Suan Kongzi tertawa getir dan berkata, tenang, anak kecil itu memiliki sepasang api surgawi. Bahkan jika 3000 Burning Flame benar-benar meletus, itu tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Kita akan masuk dan membawanya keluar setelah wilayah bintang menjadi sedikit lebih tenang. Ucap Suan Kongzi. Semoga kita tidak melihat tumpukan abu saat kita masuk saat itu. Ucap Suan Yi melihat ke tempat di mana wilayah bintang telah ditutup. Dia akhirnya melambaikan lengan bajunya berbalik dan berjalan ke menara pil dengan amarah. Pada saat ini Suan Kongzi dan Tian Lazy hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika mereka melihatnya. Apa katamu? 3000 Burning Flame telah meletus. Xiaoyan masih di dalam. Ucap dokter peri kecil memandang Suan Kongzi. Ekspresi Tian Huo Zunze dan Qiuling juga berubah sedikit saat dia berdiri di samping dokter peri kecil. Ini bukan seolah-olah kita tidak mencoba untuk menyelamatkan Xiaoyan, tetapi dia terlibat dalam pertempuran jiwa dengan api esensi 3000 Burning Flame. Dia akan terluka parah jika kita membawanya secara paksa. Apalagi ada boneka iblis yang menjaganya. Itu tidak memungkinkan siapapun untuk menyentuhnya. Ucap Suan Kongzi. Dengan kekuatan kepala raksasa menara pil, kemungkinan boneka itu bukan apa-apa kan? Ucap dokter peri kecil dengan marah menjawab. Meskipun dia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang situasi di wilayah pil, dia tahu bahwa itu pasti buruk dari suasana tegang menara pil. Ketua asosiasi dan yang lainnya telah mengatakan bahwa setelah situasi di wilayah bintang menjadi lebih baik, mereka akan memasukinya dan dengan paksa mengeluarkan Xiaoyan. Ucap Qiuling. Bagaimana jika mereka yang masuk saat itu gagal menemukannya? Ucap dokter peri kecil. Tepat ketika dia akan meledak dalam kemarahan, Zian dengan diam-diam menarik lengan bajunya. Dia dengan lembut berkata, tenang, Xiaoyan masih hidup. Aku bisa merasakannya. Dokter peri kecil terkejut setelah mendengar kata-kata Zian. Matanya yang cantik dengan ragu menatap Zian. Sesaat kemudian wajah tegangnya akhirnya rileks. Baiklah, aku akan menunggu 3 hari dari sekarang. Jika mereka tidak membuka wilayah bintang pada saat itu, aku akan menerobosnya sendiri. Ucap dokter peri kecil melambaikan lengan bajunya dan berbicara dengan suara yang dalam. Qiuling tertawa getir dan hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar kata-katanya. Bagaimana kau bisa merasakannya? Ucap dokter peri kecil menoleh menatap Zian. Aku menanam segel naga di tubuhnya.
Jika kecelakaan terjadi padanya, segel naga di tanganku juga akan menghilang. Ucap Xian merentangkan tangan kecilnya. Pada saat ini simbol naga memancarkan cahaya keemasan yang redup. Tidak hanya segel naganya tidak menghilang, tetapi itu bahkan memancarkan cahaya emas. Artinya, kondisinya cukup baik dan nyawanya tidak dalam bahaya apapun. Ucap Xian menjelaskan segel dengan nada serius. Mendengar ini, dokter peri kecil hanya bisa sedikit lega. Sementara dunia luar sedikit kacau karena letusan 3000 Burning Flame di dalam wilayah bintang yang sangat sunyi. Api ungu hitam bertahan di setiap sudut wilayah bintang naik dan menyala. Letusan 3000 Burning Flame kali ini benar-benar mengubah wilayah bintang ini menjadi tempat yang mengerikan. Pada saat ini sosok Xiaoyan sedang duduk bersila. Tubuhnya tidak bergerak. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya terlepas dari bagaimana naga api ungu kehitaman itu berjuang. Pada saat ini banyak pilar api ungu hitam besar bertabrakan dengan keras dengan penghalang api hijau giok, menyebabkan penghalang berfluktuasi dan membentuk banyak riak. Namun pilar tersebut akhirnya tidak dapat menembus penghalang api. Manusia rendahan, kau berani bersaing dalam pertarungan hidup dan mati denganku? Ucap 3000 Burning Flame sedikit kesal. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, samar-samar merasakan bahwa kekuatannya sepertinya melemah seiring dengan aliran waktu. Saat itu hal yang mengejutkannya adalah kekuatan Xiaoyan di dalam penghalang api diam-diam melonjak dengan kecepatan yang sangat lambat. Itu seperti kekuatan di dalam tubuhnya dipindahkan ke tubuh Xiaoyan dengan cara yang luar biasa. Perubahan semacam ini menyebabkan 3000 Burning Flame merasa tidak nyaman. Namun terlepas dari bagaimana dia berteriak dan menyerang, Xiaoyan terus bersembunyi di balik penghalang api seperti kura-kura di cangkangnya. Dia tidak melakukan serangan balasan. Pada saat ini, iritasi menyebabkan 3000 Burning Flame menjadi sangat liar dan kejam. Xiaoyan merasakan alasan mengapa 3000 Burning Flame menjadi lebih liar dan lebih kejam. Itu karena kekuatannya menghilang seiring arus waktu. Selain itu, kekuatannya secara bertahap akan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Hal ini persis seperti yang dikatakan oleh Xian. Setelah kekuatan 3000 Burning Flame telah ditransfer ke tubuhnya, dia akan dapat membalikkan situasi dan menundukkannya. Ini akan menjadi satu-satunya kesempatan Xiaoyan untuk berhasil. Dengan aliran waktu bertahap, bahkan iritasi di mata 3000 Burning Flame secara bertahap mengungkapkan kepanikan setelah transformasi aneh ini. Ia juga tahu bahwa semakin lama hal-hal ditunda, semakin tidak menguntungkan situasinya. Pada saat ini pertahanannya secara bertahap melemah. Tetapi pertahanan Xiaoyan semakin kuat dari hari ke hari. Waktu berlalu dengan cepat seperti pasir di antara satu jari. Xiaoyan yang telah menutup matanya di dalam ruang spiritual perlahan membuka matanya. Kali ini matanya tidak lagi menunjukkan ketegangan seperti biasanya. Sebaliknya senyuman tipis perlahan-lahan muncul di wajahnya. Sekarang giliranku, ucap Xiaoyan yang duduk di atas teratai api sambil melihat 3000 Burning Flame dan pada saat yang sama, aura tajam menyapu seperti badai. Saat Xiaoyan berdiri, mata naga 3000 Burning Flame di dalam lautan api ungu hitam segera menunjukkan ekspresi panik. Xiaoyan melambaikan tangannya di tengah mata cemas dari 3000 Burning Flame. Penghalang api di sekitarnya perlahan menyusut sebelum berubah menjadi cahaya api hijau samar yang menutupi tubuhnya. Setelah itu dia melangkah maju. Gelombang api terbentuk di mana kakinya mendarat saat dia perlahan berjalan menuju 3000 Burning Flame. Saat ini kau terlalu lemah, ucap Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tangannya. Manusia rendahan, jangan bersikap sombong. 3000 Burning Flame sangat marah, bahkan matanya telah berubah menjadi merah total. Segera api ungu hitam meletus berubah menjadi naga api kecil yang tak terhitung jumlahnya yang meraung saat mereka menyerang Xiaoyan dengan keras. Gelombang udara panas yang mengerikan terus menyebar. Segera lautan api menutupi area tempat Xiaoyan berdiri sebelumnya. Setelah melepaskan serangan besar itu, 3000 Burning Flame jelas kelelahan.
mata naganya mengandung lautan api di udara sebelum dia bisa menghela nafas lega. Namun setelah beberapa saat, dia terkejut melihat sesosok tubuh perlahan keluar dari lautan api. Sosok itu tampak seperti dewa api yang turun di bawah latar belakang nyala api di sekitarnya. Wajah Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyuman saat dia berdiri di lautan api. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan segel naga di telapak tangannya bergetar. Itu meletus dengan cahaya keemasan yang mengejutkan. Kau kalah. Xiaoyan sedikit tersenyum saat dia mempelajari 3000 Burning Flame yang mengungkapkan ekspresi ketakutan saat terus mundur. Pada saat ini terlihat senyum di wajah Xiaoyan. Cahaya keemasan juga melonjak di telapak tangannya. Dalam beberapa saat, cahaya itu menangkap 3000 Burning Flame dan cahaya mulai menariknya kembali ke segel naga saat itu meraung dan meronta. Tubuh besar 3000 Burning Flame dengan cepat menyusut saat mendekati segel naga. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya api ungu hitam yang diserap oleh cahaya kemasan yang dipancarkan dari segel naga di telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat 3000 Burning Flame yang telah menghilang ke tangannya. Pada saat ini ruang di sekitarnya segera mulai berfluktuasi. Segera suara retakan mulai muncul. Ruang itu berubah menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya saat meledak. Saat alam spiritual diledakkan, Xiaoyan yang telah duduk di dalam wilayah bintang yang dipenuhi api ungu hitam perlahan membuka matanya. Api hijau giok dan ungu hitam melintas di matanya yang hitam pekat saat terbuka menyebabkan dia tampak sangat aneh. Xiaoyan yang telah membuka matanya segera menatap api ungu hitam itu. Pada saat ini, mata naga itu sudah kehilangan kilau dan menyebabkannya tampak sedikit lesu. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat melihat matanya. Jenis pertempuran ini sedemikian rupa sehingga salah satu pihak harus mati agar pihak lain dapat bertahan hidup. Pertempuran hidup dan mati itu sangat kejam. Apa yang disebut baik dan jahat tidak ada dalam pertempuran seperti itu. Pada saat ini Xiaoyan berdiri dan perlahan berjalan ke naga api kecil itu. Dia meletakkan tangannya di dahinya dan kekuatan hisap melonjak. Naga itu perlahan menjadi api ungu hitam yang sangat dalam yang perlahan terbang. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat kumpulan api ungu hitam ini. Ini adalah api esensi dari 3000 Burning Flame yang dia impikan. Tenang, ikuti aku tidak akan mempermalukan reputasimu di peringkat api surgawi. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan menelan kumpulan api ungu kehitaman ke dalam perutnya. Api esensi baru saja memasuki tubuhnya ketika gelombang panas yang membakar diam-diam menyebar dari dalam. Xiaoyan telah berhasil mendapatkan api esensi dari 3000 Burning Flame. Saat ini dia perlu menyempurnakannya sepenuhnya dan kemudian menggabungkannya dengan Glazed Lotus Heart Flame. Dia kemudian perlu mengaktifkan mantra api dan mengembangkannya sekali lagi. Meskipun Xiaoyan telah memperoleh kendali dari 3000 Burning Flame karena keberadaan segel naga, namun karena nyala api ini cukup tinggi di peringkat api surgawi, diperlukan cukup waktu untuk memperbaikinya. Waktu berlalu. Pada hari ketiga setelah wilayah bintang ditutup, awalnya dokter pri kecil bersikeras meminta 3 kepala besar untuk membuka wilayah bintang untuk menyelamatkan Xiaoyan. Namun menyadari lautan api yang menakutkan akan melonjak keluar seperti binatang prasejarah ketika pintu terbuka, dan seandainya 3 kepala besar tidak mempersiapkannya dengan baik, kemungkinan akan menyebabkan bencana besar. Dengan situasi ini terjadi, dokter pri kecil tidak dapat meminta 3 kepala besar untuk membuka pintu meskipun merasa sangat cemas di dalam hatinya. Untungnya Xian masih bisa merasakannya. Jika tidak, dia kemungkinan akan benar-benar menggila. Sekitar 1 bulan setelah pintu dibuka untuk pertama kalinya, ketiga kepala besar itu sekali lagi mengambil inisiatif untuk membuka wilayah bintang. Kali ini Xuan Kongzi masuk sendirian. Namun dia akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan setelah berada di dalam selama kurang dari 5 menit. Karena wilayah bintang ditutup maka suhunya sangat tinggi. Bahkan dengan kekuatannya,
Dia hanya mampu melakukan perjalanan 1000 meter sebelum tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Hati semua orang berangsur-angsur tenggelam ketika mereka melihat keadaan Xuan Kongzi yang menyedihkan. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat bertahan lama di wilayah bintang. Namun sementara semua orang memikirkan hal yang lebih buruk, kelompok dokter peri kecil mati-matian tetap optimis karena segel naga di tangan Xian. Saat ini satu-satunya harapan mereka adalah keberadaan segel naga ini. Jika segel naga itu tiba-tiba menghilang suatu hari nanti, kemungkinan mereka semua akan bersedih. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang mulai berhenti berharap Xiaoyan masih hidup. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas dengan tenang. Sementara sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan desahan pelan. Interior wilayah bintang yang seperti kematian memancarkan sedikit fluktuasi untuk pertama kalinya. Suhu menakutkan di wilayah bintang juga diciptakan oleh api ungu hitam terus meningkat. Itu sangat panas. Jika lapisan segel tidak ada untuk menjaganya tetap terisolasi, kemungkinan api ini akan meletus seperti gunung berapi dengan tekanan yang terbentuk di bawah tanah dan membawa bencana di kota Pil Suci. Pada saat ini di area kosong di tengah wilayah mati wilayah bintang, sosok Xiaoyan masih duduk bersila. Api coklat keunguan yang sangat dalam naik dari tubuhnya. Nyala api semacam ini bertahan di atasnya. Setiap kali nyala api berputar, itu akan menyebabkan lautan api ungu hitam yang tak berujung berfluktuasi. Xiaoyan tidak merasakan perubahan pada api di sekitarnya. Sudah hampir 8 bulan sejak dia menutup matanya saat itu. Tubuhnya tidak bergerak bahkan 1 inci pun selama 8 bulan ini. Jika jejak kehidupan masih tidak memenuhi tubuhnya, kemungkinan semua orang akan mengira bahwa dia hanyalah mayat yang tidak bernyawa. Untaian bibit api berwarna ungu kecoklatan tiba-tiba merembes keluar dari pori-pori tubuhnya sementara dia duduk diam seperti biksu tua. Setelah itu mereka berubah menjadi tanaman merambat kecil yang bertahan di sekujur tubuhnya. Menggunakan metode penyempurnaan yang aneh untuk mengasah kulit, otot, dan tulangnya. Di bawah kehalusan api ungu coklat ini, kulit putih Xiaoyan secara bertahap mendapatkan petunjuk warna perunggu kuno, menyebabkan tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan. Mengikuti kondisi tenaganya ini, sepertinya seluruh pernafasan wilayah bintang telah bergabung bersama. Setiap kali nafasnya menjadi lebih berat, lautan api yang menyebar ke seluruh wilayah bintang akan terangkat menjadi gelombang api. Pada saat ini benang api ungu coklat terus-menerus melonjak keluar dari tubuh biksu tua Xiaoyan yang bermeditasi. Akhirnya mereka secara samar-samar membentuk naga api ungu coklat yang panjangnya beberapa ratus kaki. Jika seseorang berhasil melihatnya dengan jelas, orang akan menemukan bahwa naga api ungu coklat ini adalah tubuh sebenarnya dari 3000 Burning Flame di masa lalu. Namun nyala api ungu coklat semacam ini tampaknya lebih dalam dan lebih misterius. Pada saat ini, api ungu coklat berlama-lama di udara. Tubuh api yang sangat besar menutupi Xiaoyan. Akhirnya dia mengangkat kepalanya yang sangat besar dan melebarkan mulutnya yang besar. Raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di wilayah bintang yang sepi ini. Menyusul munculnya raungan ini, api ungu hitam yang awalnya tenang segera menjadi sangat ganas. Selain itu, mereka tampaknya telah menderita kekuatan hisap yang aneh saat mereka berkumpul menjadi banyak pilar api ungu hitam yang terus melonjak menuju mulut besar naga api yang berlama-lama di langit. Dengan meningkatnya jumlah api ungu hitam yang ditelan oleh naga api ungu hitam besar, warna ungu coklat di tubuhnya semakin dalam. Sisik naganya juga menjadi seperti kehidupan sehingga membuatnya tampak hidup. Pada saat ini naga besar itu menelan nyala ungu hitam dalam jumlah yang layak. Baru setelah itu dia merasa puas. Tubuhnya yang besar secara bertahap menyusut sebelum berubah menjadi gumpalan api ungu coklat yang merembes ke atas kepala Xiaoyan. Sepasang mata yang telah tertutup rapat selama setengah tahun akhirnya bergetar saat naga raksasa itu memasuki tubuhnya. Pada saat ini kedua mata Xiaoyan terbuka. Api ungu coklat segera menyebar di dalam matanya yang hitam pekat.
Dua pancaran api ditembakkan dari matanya. Nafas yang luar biasa panas perlahan mengikuti tenggorokan Xiaoyan. Setelah menghembuskan nafas ini, warna perunggu kuno di tubuh Xiaoyan perlahan ditarik. Apakah akhirnya akan berhasil? Xiaoyan perlahan menundukkan kepalanya. Dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api ungu coklat mengeluarkan suara hembusan dan muncul. Itu adalah api surgawi baru yang digabungkan dari 3000 Burning Flame, api inti teratai hijau dan Fallen Heart Flame. Xiaoyan tidak tahu betapa menakutkannya api surgawi di atas peringkat api surgawi ini. Tetapi dari tebakannya, api surgawi yang baru terbentuk ini harus memiliki kualifikasi untuk peringkat di antara 6 terbesar. Karena itu terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi. Itu akan disebut 3000 api jantung teratai api. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat sekelompok api ungu coklat di tangannya. Menyusul peningkatan mendadak aura Xiaoyan, lautan api ungu kehitaman menjadi sangat liar dan ganas. Nyala api itu seperti gelombang pasang di lautan yang berdesing luas. Beberapa tornado api selebar 1000 kaki terbentuk di sekitar tubuh Xiaoyan. Banyak naga api berlama-lama dan meraung di luar badai. Daozong bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7. Aura Xiaoyan melonjak hingga menyebabkan seseorang terpana. Jika seseorang hadir, orang itu akan tercengang dengan tingkat peningkatan yang mengerikan ini. Target yang orang lain butuhkan beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade untuk dicapai telah diatasi dengan cepat dalam 2 hingga 3 menit yang singkat ini. Terlepas dari seberapa baik kendali seseorang, kemungkinan seseorang akan runtuh di tempat. Kecepatan semacam ini jelas sangat mengerikan. Aura yang melonjak dengan liar melampaui bintang ke-7. Setelah itu, sekali lagi tiba-tiba melonjak. Akhirnya itu menembus penghalang bintang 9 yang sulit sebelum perlahan berhenti. Dan itu akhirnya stabil pada level itu. Raungan itu akhirnya melemah di tengah aura yang menggugah jiwa ini. Badai api di sekitarnya juga berhenti. Pada saat ini tangan Xiaoyan diturunkan dengan lembut. Ia merasakan daoqi yang sangat besar dan perkasa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengalir di dalam nadinya. Kemajuan semacam ini sangat luar biasa. Bintang 9 Daozong, Xiaoyan merasakan daoqi di dalam tubuhnya, senyuman di sudut mulutnya juga melebar. Matanya tiba-tiba tertuju pada boneka langit di sisinya dan dia segera menjadi terkejut. Pada saat ini warnanya keemasan gelap. Sekilas itu memberi seseorang perasaan aneh menjadi maha kuasa. Apakah ini karena penyulingan suhu tinggi? Xiaoyan terkejut sebelum sampai pada pemahaman. Suhu di dalam wilayah bintang sangat tinggi. Jika dia tidak berhasil menelan 3000 Burning Flame, kemungkinan nasibnya tidak akan lebih baik. Kekuatan bertarung boneka iblis langit saat ini seharusnya meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah itu mampu mengalahkan Old Mugu sendirian. Xiaoyan mempelajari boneka iblis langit dengan penuh minat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanan. Matanya mengamati lautan api ungu hitam yang telah menyebar di wilayah bintang ini. Ini semua telah terbentuk dari energi yang diserap oleh 3000 Burning Flame selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan sangat sia-sia untuk meninggalkan mereka di sini. Kalau begitu, izinkan aku untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Ucap Xiaoyan tersenyum. Segera telapak tangannya menghadap lautan api sebelum tiba-tiba mengepal. Ketika Xiaoyan mengepalkan tinjunya, kekuatan hisap yang menakutkan segera melonjak ke segala arah. Akhirnya orang bisa melihat gelombang demi gelombang api ungu hitam yang megah berubah menjadi banyak pilar api yang melesat ke telapak tangan Xiaoyan. Kompres! Mata Xiaoyan mengeras saat dia dengan lembut berteriak saat dia mengamati api agung yang berkumpul di tangannya. Teriakannya terdengar dan energi di atas telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pusaran api berukuran 100 kaki terbentuk di atas telapak tangan Xiaoyan. Banyak pilar api terus mengalir ke pusaran ini. Ketika kecepatan putaran pusaran telah mencapai tingkat tertentu,
Pusaran api setinggi 100 kaki juga mulai menyusut. Pada saat ini manik ungu hitam seukuran tangan bayi muncul di telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia melihat manik ungu hitam yang telah terbentuk. Jenis manik yang terbentuk dari aglomerasi api disebut manik petir api. Xiaoyan telah menemukannya di beberapa gulungan yang ditinggalkan oleh Yalau. Benda ini bisa dibilang cukup unik. Teknik khusus diperlukan untuk memadatkan nyala api hingga ekstrim. Akhirnya itu akan membentuk manik-manik ini. Penciptaan benda ini memiliki persyaratan yang sangat keras pada kendali spiritual seseorang. Karena jika seseorang gagal menemukan keseimbangan saat menekannya, apinya akan meledak. Serangan balasan pada saat itu akan sangat mengerikan. Jika kekuatan Xiaoyan tidak tiba-tiba melonjak, kemungkinan dia tidak akan berani mencoba membuat apa yang disebut manik petir api. Meskipun manik petir api ini sedikit merepotkan dan berbahaya untuk dibuat, kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan 3000 Burning Flame adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Saat ini nyala api ini telah diaglomerasi dari kekuatan bintang yang sangat besar dan kuat. Itu adalah bahan yang sempurna untuk digunakan membuat manik petir api. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, manik petir api yang dia ciptakan dengan 3000 Burning Flame dapat meledakkan bahkan seorang elit Daozun ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Jika itu mengejutkannya dan dia tidak akan dapat bertahan tepat waktu. Jika Xiaoyan tiba-tiba menggunakan serangan ini saat bertukar pukulan dengan orang lain di masa depan, itu pasti akan berakhir dengan efek yang sangat mengejutkan. Pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan kotak kayu dari cincin penyimpanannya setelah berhasil membuat manik petir api ini. Setelah itu dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak. Benda ini tidak bisa disimpan di kotak giok. Jika tidak, ki dingin yang dipancarkan dari kotak giok akan menghancurkan keseimbangannya. Pada saat ini Xiaoyan tidak berhenti setelah berhasil menyempurnakan manik petir api. Dia secara alami hanya akan berhenti setelah menyempurnakan semua yang dia bisa. Waktu berlalu. Ketika Xiaoyan menghentikan penyerapan liar ini, wilayah bintang yang telah lama sunyi sekali lagi menjadi hidup. Sementara Xiaoyan sedang menyempurnakan manik petir api, dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan Menara Pil saat ini turun ke keadaan yang cemas. Hampir semua ahli dari Menara Pil sudah keluar saat ini. Banyak mata cemas berkumpul di langit. Orang-orang dari Menara Pil sangat menyadari tempat apa di langit ini. Ini adalah wilayah bintang yang telah menjadi tempat terlarang Menara Pil. Semua orang masih ingat cara Xuan Kongzi yang menyedihkan ketika dia melarikan diri dari itu setengah tahun yang lalu. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat tinggal lama di dalam wilayah bintang. Selain itu, jika nyala api di dalam wilayah bintang benar-benar meletus, kota Pil Suci kemungkinan akan berubah menjadi kota mati yang hancur dalam sekejap. Namun wilayah bintang ini yang tidak menunjukkan aktivitas apapun selama setengah tahun, tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Bahkan segel itu tampak seolah-olah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini menyebabkan semua orang di dalam kota Pil Suci menjadi sangat ketakutan. Semua orang di bawah level Dao Huang mundur. Para ahli yang tersisa harus bersiap untuk membentuk formasi dan melindungi kota Pil Suci. Trio Xuan Kongzi berdiri di langit. Ekspresi mereka serius saat mereka mengeluarkan perintah. Mereka bisa merasakan bahwa wilayah bintang telah menjadi sangat kejam hari ini. Jika meletus pada saat seperti itu, maka akan menimbulkan bencana yang mengerikan. Bencana semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Menara Pil tidak akan bisa menahannya. Xuan Yi, Tian Lezi, mari kita perkuat segelnya. Setelah mengeluarkan perintah, mata Xuan Kongzi dengan serius menatap dua orang lain di sampingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ya, Xuan Yi dan Tian Lezi mengangguk dengan wajah yang muram. Mereka dengan jelas memahami kekuatan destruktif yang akan turun jika wilayah bintang meletus. Dokter peri kecil, apakah kita harus pergi?
Tian Huo Zunze di salah satu puncak bangunan di sekitar Menara Pil melihat ke ruang yang terdistorsi dengan sedikit cemberut. Dia mengajukan pertanyaan pada dokter peri kecil. Namun dokter peri kecil menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan Tian Huo Zunze. Dia dengan lembut menjawab, "Aku ingin menunggunya." Mendengar ini, Tian Huo Zunze mendesah pelan. Dia melirik Zian di sampingnya yang menggosok kepalanya dengan sedih. Zian terus-menerus meraih seutas rambut dan bermain dengan segel cahaya keemasan di tangannya. Dia bergumam, masih tidak ada masalah dengan segel naga. Xiaoyan pasti seharusnya baik-baik saja. Tapi kenapa tidak ada kabar tentang dia setelah sekian lama? Dia diam-diam melirik dokter peri kecil di sisinya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Mata dokter peri kecil tertuju pada ruang beriak di langit. Perkuat segelnya. Pada saat ini Xuan Kongzi dengan tegas berteriak saat dia berdiri di langit. 3 cahaya kuat menyerbu ke dalam ruang yang kosong. Ada riak melingkar tak terlihat yang menyebar dengan tenang. Dengan trio Xuan Kongzi melepaskan semua kekuatan mereka, ruang beriak mulai secara bertahap stabil. Namun sebelum mereka bisa menghela nafas lega, mereka tiba-tiba melihat ruang di pintu keluar wilayah bintang tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Segera retakan setinggi 10 kaki perlahan muncul di depan ekspresi kusam kelompok Xuan Kongzi. Ini sudah berakhir. Ekspresi trio Xuan Kongzi langsung menjadi sangat jelek saat mereka menyaksikan bentuk garis spasial yang aneh ini. Suaranya baru saja terdengar ketika retakan tiba-tiba bergetar. Api ungu hitam yang mengerikan menyapu seperti badai. Kota Pil Suci menjadi panik saat ini. Bangun formasi yang bagus. Wajah Xuan Kongzi menjadi hijau saat dia berteriak dengan marah. Dimengerti, banyak ahli dari Menara Pil berteriak serempak. Banyak tembakan Daoki yang kuat ke arah langit seperti pilar cahaya pada saat ini. Api sialan ini kembali. Tepat ketika para ahli dari Menara Pil sedang bersiap untuk membentuk formasi, sosok kurus perlahan muncul di tengah api ungu hitam yang mengerikan. Bahkan kutukan samar pun dikeluarkan. Meskipun suara itu tidak keras, trio Xuan Kongzi di langit serta kelompok dokter peri kecil di gedung-gedung langsung menegang. Ketika suara itu terdengar, api ungu hitam yang diluncurkan dari celah spasial seperti gunung berapi segera menjadi lambat. Setelah itu, dengan cepat ditarik kembali di depan banyak mata yang terpana. Pada saat ini banyak mata tertegun menatap celah spasial di langit. Tentu saja lebih tepatnya pada sosok kurus yang berdiri di samping celah spasial. Itu adalah Xiaoyan. Dia masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Mengapa nyala api itu yang bahkan kepala besar dari Menara Pil pun tidak bisa menanganinya? Menuruti semua kata-katanya. Dalam sekejap banyak percakapan pribadi dengan cepat bermunculan di dalam kota. Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wajah terpana dari trio Xuan Kongzi di langit. Dia bertanya, "3 ketua asosiasi, apa kabar?" Ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, kau benar-benar masih hidup." Wajah trio Xuan Kongzi dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Terutama wajah Xuan Kongzi. Dia adalah seseorang yang secara pribadi memasuki wilayah bintang dan memahami lingkungan kejam di dalamnya dengan sangat baik. Bahkan dia tidak berani tinggal lama di dalamnya. Namun Xiaoyan bisa tetap di dalamnya selama 8 bulan tanpa terluka. Ini benar-benar keajaiban. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa mengangkat bahunya saat melihat mata tertegun dari ketiganya. Tangannya mengusap pintu spasial dan perlahan menghilang. Suhu tinggi yang menyebar ke kota Pil Suci juga tiba-tiba menghilang. Auramu, trio Xuan Kongzi bukanlah orang biasa. Mereka berangsur-angsur pulih setelah kejutan awal mereka. Mata mereka dengan hati-hati menyapu Xiaoyan dan kejutan di dalamnya menjadi lebih kaya. Aura Xiaoyan saat ini sangat berbeda dibandingkan ketika dia memasuki wilayah bintang saat itu. Kau telah menaklukkan 3000 Burning Flame. Mata Xuan Kongzi berkedip.
Dia tiba-tiba sepertinya telah memikirkan sesuatu saat dia dengan lembut menghirup udara dingin dan bertanya. Hahaha, Suan Kongzi tidak berpikir untuk mengambilnya kembali kan? Ucap Xiaoyan tertawa saat bertanya. Aku baik-baik saja jika kau telah menyelesaikan ancaman itu. Ucap Suan Kongzi tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat bahwa Xiaoyan tidak menyangkalnya. Namun aku tidak menyangka kau bisa menaklukkannya. Keras kepala dan kekuatan naga itu adalah sesuatu yang kami saksikan bertiga. Ucap Suan Kongzi. Xiaoyan tersenyum. Tepat ketika dia baru saja akan berbicara, seketika sosok cantik dokter peri kecil langsung bergegas ke arahnya. Jelas raut di wajahnya terlihat dengan jelas. Tenang, aku baik-baik saja. Ucap Xiaoyan mengungkapkan senyum hangat di wajahnya. Dia dengan lembut menghibur dokter peri kecil saat dia menatapnya. Hahaha, aku sudah mengatakan bahwa dia pasti baik-baik saja. Segel nagaku tidak akan salah. Suara tawa Zian juga ditransmisikan dari belakang dokter peri kecil. Pak Tua Yao, maafkan aku telah membuat kalian semua khawatir. Ucap Xiaoyan menepuk tangan dingin dokter peri kecil menoleh dan berbicara sambil tersenyum kepada Tian Huozunze. Tian Huozunze tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menyapu Xiaoyan dan keterkejutan melintasinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini sudah berada di level bintang 9 Daozong. Ketika Xiaoyan melangkah ke wilayah bintang saat itu, dia telah berada di sekitar level bintang 4 Daozong. Namun dalam kurang dari setahun, kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Setelah mengikuti Xiaoyan untuk waktu yang lama, Tian Huozunze jelas menyadari kemampuan bertarungnya. Hahaha, kecepatan latihanmu itu benar-benar mengerikan. Jika ini terus berlanjut, sepertinya tidak akan sulit bagimu untuk menerobos ke kelas Daozun. Ucap Tian Huozunze dengan pahit tertawa di dalam hatinya dan menghela nafas. Setelah itu dia melirik dokter peri kecil dan berkata, orang yang paling mengkhawatirkanmu adalah dia. Saat kau menghilang, dia terus berpikir untuk memasuki wilayah bintang dengan paksa. Jika 3 tetua asosiasi tidak menghentikannya, dia akan dengan paksa menerobos masuk. Ucap Tian Huozunze lagi. Mendengar ini, Xiaoyan menatap dokter peri kecil. Emosi yang rumit juga melonjak di dalam hatinya. Hal yang paling sulit diterima di dunia ini adalah kebaikan hati. Dokter peri kecil telah meninggalkan kekaisaran Cuyun bersamanya untuk pergi ke wilayah sudut hitam dan mengikutinya ke dataran tengah. Dia tidak pernah mengeluh meskipun menempuh jarak yang begitu jauh. Meskipun Xiaoyan telah membantunya menyelesaikan tubuh racunnya yang menyedihkan, itu masih sulit untuk menembusnya karena dia mengikutinya sepanjang waktu. Semua orang mengkhawatirkanmu. Jangan melakukan hal-hal berbahaya seperti itu lagi di masa depan. Ucap dokter peri kecil. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke trio Suan Kongzi dan berkata, maaf telah menyebabkan masalah di Menara Pil. Tidak apa-apa, selama kau baik-baik saja. Tapi aku telah menderita banyak gangguan dari Suan Yi selama periode waktu ini. Selain itu, jika sesuatu terjadi padamu di wilayah Menara Pil kami, Yao Chen pasti akan datang dan menemukan masalah saat dia kabur di masa depan. Ucap Suan Kongzi. Guru, sudut mulut Xiaoyan melengkung saat mendengar nama ini. Ekspresi dingin dan tegas melintas di matanya. Dia telah berhasil mendapatkan 3000 Burning Flame. Sudah waktunya untuk menyelamatkan guru dari tangan Hall of Soul. Melihat wajah Xiaoyan yang agak dingin dan tegas, Suan Yi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia dengan lembut berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk ke Menara Pil. Kami juga telah memperoleh beberapa informasi tentang di mana Yao Chen ditahan saat kau berada di wilayah bintang. Hati Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat mendengar kata-katanya. Dia dengan cepat menekan kecemasan di hatinya dan mengangguk dengan berat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Hall of Soul berpikir untuk memindahkan Yao Chen ketika mengirim orang setelah mengetahuimu saat itu.
Namun karena urusan pil gathering, transfer itu akhirnya tertunda. Namun selama setengah tahun kau menghilang, mereka memiliki cukup waktu untuk memindahkan Yao Chen dari kota Ming ke wilayah barat. Suan Kongzi berbicara dengan ekspresi muram di ruang pertemuan di dalam pil tower. Dia memang sudah berpindah ya. Ekspresi Xiaoyan tenggelam dan tinjunya sedikit mengepal. Kalau begitu, bolehkah aku tahu di mana Hall of Soul memenjarakan guru? Mata Xiaoyan panas membara saat mereka menatap Suan Kongzi. Pengumpulan informasi dari Menara Pil jelas jauh lebih baik. Dengan bantuan mereka, pasti akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa petunjuk tetapi belum diverifikasi. Kami masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Suan Yi perlahan berkata, namun kau tidak perlu khawatir. Dengan informasi kami saat ini, seharusnya tidak butuh waktu lama sebelum semuanya terungkap. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia hanya bisa mengandalkan informasi yang dia terima dari Menara Pil saat ini. Tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Hall of Soul sangat membutuhkan Yao Chen. Kecuali jika mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan mengambil nyawanya. Ucap Suan Kongzi menghibur. Jelas dia tidak mau membiarkan Xiaoyan menjadi terlalu khawatir. Ya, terima kasih Ketua Asosiasi. Selain itu, jika kami berhasil memperoleh informasi, kami hanya dapat mengandalkan kemampuanmu sendiri. Jika kita mengulurkan tangan, kita pasti akan membuat marah Hall of Soul dan pertempuran besar mungkin meletus. Menara Pil saat ini tidak sebanding dengan Hall of Soul. Oleh karena itu, Suan Kongzi terdiam sesaat sebelum dia berbicara dengan lembut. Sudah cukup bahwa Pil Tower membantuku menemukan lokasi di mana Hall of Soul telah memenjarakan guru. Xiaoyan akan merasa tidak enak jika aku mendapatkan lebih banyak bantuan. Ucap Xiaoyan tidak merasakan apapun sehubungan dengan hal ini. Trio Suan Kongzi adalah kepala besar dari Menara Pil. Setiap kata dan tindakan yang mereka buat mewakili Menara Pil. Selain itu, Hall of Soul sangat mengerikan. Jika pertempuran besar meletus, implikasinya akan luar biasa. Oleh karena itu bahkan kelompok Suan Kongzi tidak akan berani secara terbuka menyatakan perang dengan Hall of Soul kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Kau bisa yakin, tidak peduli apa, Hall of Soul adalah musuh Menara Pilku. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Ucap Suan Kongzi. Xiaoyan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kalau begitu aku harus berterima kasih pada Tetua Suan. Baiklah, kau harus istirahat di Menara Pil selama periode waktu ini. Kau dapat segera bertindak setelah kami memperoleh informasi. Ucap Suan Kongzi. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang dapat mengirimkan informasi. Feng Zhongze telah memberikannya padanya sebelum dia pergi saat itu. Sekarang saatnya untuk memanggilnya. Setelah dia mengumpulkan semua orang dan memperoleh informasi yang dia butuhkan, dia akan menyerang ke tempat di mana Yalo dipenjara dan menyelamatkannya. Guru, tunggulah, murid ini akan segera menyelamatkanmu. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia menghirup nafas lembut dengan niat membunuh yang gelap melintas di mata hitamnya. Dia pasti akan mengembalikan rasa sakit yang Hall of Soul berikan kepada Yalo 1000 kali lipat. Ketika niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan potongan giok itu tiba-tiba hancur. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.